teman-teman, ketemu lagi bersama saya Roma. Di video kali ini saya akan mengajak kalian bersama-sama untuk membedah sedikit model pembelajaran komparatif learning tipe Student Division Assessment pada kelas 9 MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Oke, di sini saya sudah berhasil meresum artikel dari karya Ma'ruf Yuniarto yang berjudul Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan Model Komparatif Learning Tipe Student Team Assessment Division pada siswa kelas 9 Muhammadiyah Kasihan Bantul. Oke, selanjutnya kita akan mengulas dan membedah model pembelajaran komparatif learning style. Capaian tujuan tidak terlepas dari peran seorang guru. Mulyasa mengatakan bahwa aspek sikap, penilaian, motivasi, keteladanan, serta perasaan tidak terlepas dari peran seorang guru. Begitupun juga keberhasilan seorang pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran yang berkualitas sehingga meningkatkan prestasi siswa. Di dalam kehidupan ini sudah terjadi pada realita pada MTS Muhammadiyah Kasihan. Motivasi siswa kelas 9 terdapat mata pelajaran fikih yang masih sangat rendah. Terbukti bahwa berdasarkan hasil observasi masih terdapat siswa yang bermalas-malasan dan juga banyak siswa yang masih enggan untuk memperhatikan mata pelajaran fikih tersebut. Data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih kelas 9A Muhammadiyah Kasihan, rata-rata tugas hanya mendapatkan nilai 70 dengan presentasi 58% siswa prestasi rendah dan 62% siswa prestasi tinggi. Di sini data yang menunjukkan rendahnya prestasi belajar akademik mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 9 Muhammadiyah, yaitu rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan presentasi 58% siswa berprestasi rendah dan 62% siswa berprestasi tinggi. Kedua, rata-rata nilai ulangan harian adalah 79 dengan presentasi 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi tersebut juga masih saja ada beberapa siswa yang mencontek teman pada saat ulangan. Dan rata-rata nilai ulangan tengah semester adalah 78 dengan presentasi 32% siswa prestasi rendah dan 68 presentasi siswa tinggi. Berdasarkan data tersebut, penting untuk dilakukan penelitian terkait motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih yang perlu ditingkatkan karena mata pelajaran fikih merupakan implementasi yang perlu dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Jadi para siswa di sini tidak boleh untuk mengucilkan atau tidak boleh menggampangkan mata pelajaran fikih, karena mata pelajaran fikih sendiri merupakan mata pelajaran yang kita sering lakukan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan apabila guru mampu menerapkan model pembelajaran komparatif learning tipe STAT dan dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran fikih, maka siswa sendiri akan bersungguh-sungguh dalam belajar tanpa merasa jenuh. Nah, selanjutnya pada artikel ini akan dipaparkan implementasi komparatif learning STAT atau Student Team Assessment Division dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan. Adapun guna penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah untuk memperkuat landasan teori pembelajaran komparatif learning STAT. Metode penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom research. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, subjek penelitian ini atau classroom action research, subjek yang akan diteliti yaitu siswa dan siswi kelas 9A dengan jumlah 34 anak yang terdiri dari 21 siswa putra dan 13 siswa putri. Adapun pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi yang dilaksanakan dimulai dari siklus ketiga atau siklus yang sampai dikerjakan selama 3 kali. Instrumen tes yang diterapkan sebagai pengukuran ketercapaian prestasi belajar adalah
melalui jenis tes tertulis. Wawancara dilakukan secara acak pada beberapa siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah tentunya. Adapun metode dokumentasi dilakukan mencermati hasil tugas-tugas siswa, hasil prestasi, catatan siswa, dan dokumen pendukung lain tentang profil madrasah. Nah, sintak model pembelajaran komparatif learning start dimulai dengan penyampaian tujuan pembelajaran, motivasi, penyampaian informasi, keorganisasian dalam kelompok, pembimbingan kelompok, diskusi antar kelompok, dan evaluasi pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi tinggi. Indikator bahwa siswa termotivasi ditunjukkan dengan aktivitas siswa berupa siswa dapat mencatat hal-hal yang sudah dipelajari. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga, siswa dapat berkomunikasi aktif kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Setelah dipresentasi diterjemahkan sebagai kesimpulan sementara dan dilakukan perbandingan dengan data hasil wawancara dan observasi dengan melakukan triangulasi data bertujuan untuk memperkuat kesimpulan dan hasil penelitian. Pelaksanaan siklus dianggap selesai apabila setelah melewati beberapa siklus variabel terikat atau motivasi dan prestasi belajar fikih secara konsisten telah terjadi peningkatan. Oke, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Dari penelitian di sini sudah terjadi penelitian yang dilakukan oleh Hastuti pada tahun 2007 dengan judul Penerapan Pembelajaran Komparatif Struktural dalam Meningkatkan Motivasi, Pemahaman, dan Prestasi Belajar Siswa pada mata pelajaran fikih. Jadi pada penelitian ini Hastuti hanya menerapkan metode ini pada mata pelajaran fikih saja karena menurut dia, penelitian tindakan kelas ini terfokus pada mata pelajaran fikih untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan prestasi belajar siswa. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian tersebut adalah penerapan pembelajaran komparatif struktural yang efektif. Peningkatan tersebut mempersyaratkan agar penerapan comparative learning dilakukan sesuai dengan prosedur pembelajaran komparatif struktural. Penelitian lain yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohma pada tahun 2010 dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Komparatif Tipe Student Team Assessment Division dan dalam meningkatkan keaktifan dalam prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas 11 di MAN Malang 1 merupakan penelitian jenis PTK dengan metode pembelajaran komparatif tipe STAT. Nah, pada penelitian yang pertama itu beliau Hastuti itu dia hanya terfokuskan pada mata pelajaran fikih, dan yang kedua yaitu yang peneliti dilakukan oleh Rohma pada tahun 2010 yaitu meneliti sebuah mata pelajaran sejarah pada kelas 11 di MAN Malang 1. Dan kemudian penerapan pembelajaran komparatif tipe student team atau STAT dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 11 IPS. Penelitian ini tersebut, aspek peningkatannya terfokus pada prestasi atau hasil belajar serta metode yang digunakan yaitu STAT. Dan selanjutnya, yaitu berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan faktor-faktor psikis yang bersifat non-intelektual berasal dari dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku dan menumbuhkan perasaan senang dan belajar. Nah, kondisi awal pembelajaran fikih di kelas yaitu pada kondisi awal guru menggunakan metode konvensional yaitu dengan metode ceramah atau dengan menyampaikan materi. Jadi siswa belum terlalu dituntut untuk melakukan aktivitas atau belum terjadi komunikasi antar siswa yang cukup dituntut. Berdasarkan data nilai dari analisis hasil evaluasi MTS Muhammadiyah Kasihan semester dasar pada tahun pelajaran 2015-2016 adalah sebagai berikut. Rata-rata nilai tugas adalah 70 jika dipresentasikan menjadi 58% siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Ulangan harian rata-rata 79% jika dipresentasikan sebanyak 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Dan pada model comparative learning STAT yaitu
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Yang pertama berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran fikih di kelas 9A dengan menggunakan model comparative learning style. Presentasi motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklus. Hasil akhir dari pembelajaran dengan menggunakan model comparative learning tipe START dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran fikih. Dan yang kedua yaitu dari presentasi prestasi hasil belajar. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan selain meningkatkan motivasi juga dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa, yang mana berdasarkan hasil model comparative learning style ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Dengan catatan setiap pertemuan dalam satu siklus harus memiliki berbagai modifikasi agar siswa tidak merasa bosan atau juga siswa akan signifikantif dalam keberhasilan peningkatan motivasi dan prestasi siswa yang dibutuhkan sentuhan kreativitas guru terhadap penerapan metode comparative learning style. Oke, nah itu tadi model comparative learning style tadi, yaitu metode yang mana cocok sekali diterapkan kepada siswa-siswa yang sedang mengalami mata pelajaran yang merendah, atau cocok sekali buat para siswa-siswa yang enggan atau mereka bosan dalam mata pelajaran tersebut. Nah, model comparative learning style ini cocok sekali digunakan untuk membangunkan motivasi dan prestasi hasil belajar siswa. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video aku yang terbaru, dan jangan lupa untuk tetap stay pada video aku ya. Bye bye. 눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.